Pada sore hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers ya, terkait dengan ungkap kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal beserta industri senjata api ilegal yang di wilayah Polda Bengkulu. Ya. Baik, saya sampaikan pada rekan-rekan, hal ini berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwasannya di Kabupaten Kaur diduga terdapat home industri senjata api ilegal. Ya. Atas informasi tersebut, Polda Bengkulu membentuk tim ya, gabungan dari Polda sendiri, ya, Krimum, Krimsus, ya, Polresta dan Polres Kaur. Ya. Dari tim tersebut dan Satbrimob serta dari Satgas Wil Densus 88. Ya. Dari kegiatan tersebut berhasil mengamankan sebanyak 102 sempi api ilegal yang mana terdiri dari 95 pucuk senjata api panjang, 7 pucuk yang pendek, ya. Dan diamankan 5 orang tersangka. Ya. Lokasi home industry tersebut berada di Desa Talang Jawi, Kecamatan Talang Jawi 1 di Kabupaten Kaur. Ya. Tim Satgas Rapresia tersebut dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama tim penindak, itu dari Krimum, Krimsus, Polresta, Polres Kaur, Brimob, ya, berhasil mengamankan 5 orang tadi tersangka, ya, atas inisial AM, ya, H, saudara R, ya, saudara S, SN, ya, serta saudara S, serta mengamankan sebanyak 8 pucuk senjata api, ya, yaitu 4 pucuk senjata panjang dan 4 pucuk laras pendek, ya, serta amunisi sebanyak 339 butir, selongsong sebanyak 143 butir, proyektil sebanyak 4 butir, serta mesin bubut, ya, mesin las listrik dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita jelaskan lebih lanjut. Ya. Dan tim kedua bergerak juga, ya, langsung mendorong dari Polres Kaur beserta Kompi Brimob, Kompi 3 Batalion B, ya. Tim tersebut menghimbau, ya, mengeluarkan kepada masyarakat di Kabupaten Kaur yang tanpa hak atau menguasai atau memiliki senjata api atau amunisi ilegal segera menyerahkan ke Polres Kaur dalam diberi waktu 1 bulan. Ya. Oke, kemarin terakhir sampai akhir Maret kita berikan, dan hari ini kita rilis. Ya. Dari data tersebut kita berhasil mengamankan sebanyak 94 pucuk senjata api ilegal. Ya. Yang mana senjata laras panjang itu sebanyak 91 pucuk. Ya, pendek sebanyak 3 pucuk. Terhadap 5 terduga pelaku ini, ya, dijerat dengan Undang-Undang Darurat, di mana pasal 1, ya, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Ya. Yang mana home industry ini, ya, senjata api yang dimiliki oleh saudara A sudah memproduksi, ya, senjata api ilegal sejak 2012, jadi kurang lebih hampir 10 tahun, ya, dan melayani pembelian senjata secara ilegal atau tertutup. Ya. Pengungkapan ini, ya, kita laksanakan, ya, dalam rangka untuk menjaga atau supaya Kamtibmas di wilayah Bengkulu ini terjaga dengan aman, ya, serta mengantisipasi pemilu tahun 2024. Demikian rekan-rekan, ya, konferensi pers yang kami sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, saya Beta dari Tribun Bengkulu. Izin bertanya Pak, untuk para tersangka yang ada di depan ini, itu bisa dijelaskan nggak apa aja peranan-peranannya masing-masing Pak? Terima kasih. Baik, rekan-rekan, ya, saya sampaikan kelima tersangka ini yang mempunyai peran masing-masing. Yang pertama, saudara AM, ya, itu sebagai pembuat atau pemilik penjual senjata apinya, ya. Terus sama ini saudara H juga, ya. Saudara H, saudara R sama, sedangkan saudara S itu sebagai penjual amunisi, ya. Sama dengan saudara S min S, ya. Ya, silakan lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Pak, ikutan 6. Ini total dari amunisinya berapa? Terus apakah amunisi ini juga diproduksi oleh mereka atau sumbernya dari mana Pak? Apakah ada hubungannya dengan proyektil yang milik APH? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman media. Jadi untuk jumlah amunisi itu ada yang pertama Kol 5,56 itu 194 butir, kemudian ada Kol 762 itu ada 11 butir, kemudian ada Kol 38 5 butir, Kol 9 129 butir, kemudian ada Kol 556 juga 67, yang semuanya itu didapat dari kelima tersangka itu. Ya, tadi sudah disampaikan kalau untuk amunisi itu berada di TKP. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kabid Humas tadi, ada beberapa peran daripada tersangka yang menyediakan amunisi. Gitu kira-kira. Kalau amunisi tidak diproduksi, yang diproduksi adalah senjata api. Rekan-rekan bisa melihat ada di sebelah kiri alat yang digunakan. Jadi rekan-rekan, ya, saya pertegas, ya. Jadi saudara AM ini adalah pemilik, ya, pemilik home industri ini yang sudah berjalan dari semenjak 2012, ya. Iya, silakan. Standar amunisinya Pak? Belum untuk tolong. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk standar amunisi, ya. Ini bisa dilihat mulai dari amunisi pabrikan itu yang pertama, ya. Jadi mayoritas senjata yang ada di depan rekan-rekan ini adalah bisa menggunakan amunisi pabrikan. Dimulai dari kaliber 7.62 mm. Pabrikan, dibuat di pabrik. Kemudian perlu dijelaskan, terdiri dari berbagai kaliber. Yang pertama 7.62 seperti ini. Ya. Ini biasa digunakan rekan-rekan untuk daripada senpi sniper ataupun senpi mesin pada RPD. Jarak efektif kalau misalkan senpi pabrikan dengan kaliber 762, kalau sniper itu di atas 500 sampai 700. Ya, bisa dibayangkan. Kami prediksi kalau misalkan rakitan itu kita ambil separohnya. Jadi jarak efektifnya sekitar 250 sampai 350. Ya, bisa dibayangkan rekan-rekan. Ini jenis contoh senjatanya. Ini 7.62 rekan-rekan. Ya. Ini kaliber tertinggi, ya, yang bisa digunakan oleh Polri. Di atas ini rekan-rekan digunakan oleh militer. Mereka ini bisa membuat ini 762.
Dan ini kemampuan dan orang serta mesin ya yang ada itu sangat langka kemampuannya, baik pun mesinnya ya bisa dihitung jari. Tidak semua orang bisa membuat kaliber 762 dan senjatanya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilihat dari magazinnya. Ya, mereka sudah bisa juga untuk membuat semi otomatis dan otomatis. Jadi bisa sekali trigger itu keluar 3 peluru, ataupun otomatis sekali tekan trigger bisa langsung keluar semua peluru, habis satu magazin sebanyak 30. Ya. Dan ini sangat luar biasa rekan-rekan, bukan main-main. Kemampuannya sangat luar biasa, di atas rata-rata. Hanya bisa dihitung jari. Baru kali ini saya menemukan, seumur hidup saya di Brimob 18 tahun, inilah yang bisa membuat 762. Ya, dengan mesinnya. Dengan mekaniknya semi otomatis dan otomatis, jarang. Dan ini dia pakai konsep AK. Ini senti AK ini. Ya, AK 762. Ulangi AK. Kalau nggak salah berapa Pak? AK 47. Ya, AK 47 ini rekan-rekan. Ngambil konsepnya AK 47. Ya, Kalashnikov dari Rusia. Baik, ya satu pertanyaan lagi ya, karena kita mau ngelanjutin kegiatan Hikon. Baik, terima kasih. Izin, saya Firman dari Kompas.com. Ada dua pertanyaan saja. Yang pertama, latar belakang para pembuat ini apakah sudah ditelusuri? Sebenarnya basic background mereka apa? Yang kedua, penggunaan senjata ini kalau dilihat untuk menembak manusia mungkin terlalu banyak sekali ya. Apakah ini juga digunakan untuk menggunakan pemburuan satwa liar seperti gajah ataupun harimau? Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Jadi untuk senti ini yang seperti rekan-rekan saksikan bahwa berawal dari informasi masyarakat tadi, jadi kami melakukan penindakan yang kemudian kalau melihat modelnya kan rekan-rekan sudah tahu juga bahwa ini juga bisa digunakan untuk ya yang disampaikan oleh Kapolres Kaur bisa berbahaya juga dengan jarak tempuh yang seperti itu. Kita asumsikan kalau pabrikan tadi kan 700, kalau rakitan berarti sekitar separuhnya 200 dengan jarak tempuh. Kira-kira seperti itu. Ya, apakah kita sudah menelusuri sebenarnya background para pembuat ini dari mana sih? Kami masih pengembangan penyelidikan, ulangi pengembangan penyidikan untuk yang disampaikan oleh rekan-rekan beberapa tadi. Oke, rekan-rekan ya, kita satu aja terakhir ya, karena kita ngelanjutin mau Hikon. Izin Pak, saya Rere dari Kompas TV. Pak, ini kan udah memproduksi dari sejak tahun 2012 Pak. Kenapa pihak kepolisian baru bisa mengungkap kasus ini setelah sekian 10 tahun lamanya Pak? Apakah pabrik mereka ini berada di tempat yang memang sulit ditemukan oleh pihak kepolisian? Dan juga Pak, selama mereka ini memproduksi senjata api, omset yang mereka dapatkan dari penjualan ini sampai berapa Pak? Terima kasih. Baik rekan-rekan, kalau yang panjang itu sekitar 7,5 juta, yang pendek 5 juta. Kira-kira itu, ya kan? Gimana? Ya. Ya, baik Cukup ya. ya. Gimana? Untuk pengungkapan. Ya itu rekan-rekan, jadi dalam rangka Harkam Tipmas, artinya kan kita juga semua fungsi kita juga yang melaksanakan, sehingga alhamdulillah berdasarkan laporan informasi masyarakat tadi yang akhirnya ditindaklanjuti tim gabungan, kemudian tim berhasil mengungkap yang rekan-rekan sama-sama kita saksikan adalah garis korban ini. Sudah ya, terima kasih ya. Oke, rekan-rekan ya, kita mau lanjut kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemusnahan.
Senjata dulu bang. Apa lu? Barangnya masing-masing. Pensus, ya, izin pensus. Oke, makasih ya. Tahan. Lanjut ke sini. Kita lanjut pemusnahan simbolis ya. Bang. Alamak. Dok, awan. Orang lain. Minggir, gue tak like minggir. Minggir. Lagi kejadiannya tak dulu. Pokoknya jangan deketin yang mercy aku. Oh yo, cetu di situ. Siapa nak? Masuk. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر